Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Syakira dengan NIM 4432201067 dari jurusan Marketing Communication 2022. Ingin melakukan presentasi terkait proposal penelitian dari mata kuliah metode penelitian kualitatif dengan dosen pengampu Ibu Eka Pulitasari. Dan judul yang saya ambil untuk proposal penelitian ini adalah penerapan IMC dalam meningkatkan brand awareness terhadap coffee shop Sikara Coffee and Tea. Nah, awalnya ini adalah persaingan di zaman sekarang ini, persaingan bisnis itu kan udah semakin ketat. Dan hal ini tuh menjadi tantangan untuk para pembisnis atau pemilik usaha yang baru ini nih, eh, yang biasanya itu disebut startup, untuk lebih kreatif dalam menciptakan sebuah produk atau konten biar menarik perhatian para konsumen. Nah, persaingan di industri yang sekarang lagi marak-maraknya ini adalah coffee shop. Sehingga semua bisnis perlu tahu cara menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan brand awareness dan menarik minat perhatian para konsumen itu bagaimana sih? Dan salah satu strategi yang saya ambil ini adalah Integrated Marketing Communication atau IMC. Pertamanya brand awareness. Nah, brand awareness ini itu istilah dalam dunia pemasaran yang merujuk pada kesadaran konsumen terhadap suatu produk yang dimiliki. Dan dari brand awareness ini itu terdapat beberapa elemen agar konsumen itu dapat mengidentifikasi sebuah produk atau brand yang kita miliki ya. Di antaranya itu ada merek, logo, karakter, simbol, dan slogan. Lalu semakin banyak konsumen yang mengetahui produk atau brand kita itu, maka semakin mudah pula membangun kepercayaan terhadap produk yang kita miliki. Selanjutnya ada kesulitan dalam meningkatkan brand awareness. Jadi di balik strategi yang diambil ini, itu ada beberapa kesulitannya. Yang saya ambil ini adalah persaingan yang sangat ketat. Nah, dimaksudnya ini dari maraknya coffee shop sekarang, itu kan membuat industri ini menjadi sangat kompetitif. Sehingga tuh sangat sulit untuk coffee shop yang baru atau yang kecil itu tuh untuk lebih menonjol atau terlihat atau berkembang dibanding coffee shop yang sudah punya nama. Seperti itu. Selanjutnya adalah limit anggaran. Nah, dari coffee shop yang baru berdiri atau coffee shop yang memang kecil itu tuh memiliki permasalahan di modal. Karena modalnya yang terbatas itu membuat coffee shop tersebut lebih terbatas untuk melakukan kegiatan marketingnya. Dan terakhir adalah strategi yang tidak efektif. Nah, dengan keterbatasan anggaran, yang sebelumnya ini adalah limit anggaran ini menjadi permasalahan itu, muncullah ide untuk menerapkan strategi tersendiri. Namun, dengan keahlian yang terbatas nih tentang strategi yang efektif itu kayak gimana, itu malah menjadikan kerugian untuk sebuah produk atau brand. Karena dengan keahlian yang minim, itu membuat strategi yang dibuat itu jadi nggak efektif dan juga jadi gagal. Nah, dari kesalahan-kesalahan tersebut itu disimpulkan dapat membuat coffee shop yang dimiliki itu mengalami kerugian. Karena minimnya pengetahuan terkait brand awareness yang sebenarnya itu, padahal kan brand awareness adalah hal yang sangat dibutuhkan ketika membangun sebuah bisnis. Selanjutnya nih, tempat yang saya ambil untuk penelitian ini adalah Sikara Cafe and Tea. Dari yang judul saya pertama tadi, yaitu Sikara ini berdiri pada tahun 2022. Jadi sudah berjalan hampir 2 tahun, menuju 2 tahun. Nah, dia itu memiliki tagline yaitu Life is Beautiful at Sikara. Maksudnya adalah hidup ini, eh, di Sikara ini dia ada brewnya, ada tehnya, ada fullnya ini yang dimaksud adalah beans yang dipakai itu full Arabica dan itu ada di Sikara. Nah, Sikara Cafe ini mempunyai 4 program nih guys. Nah, yang program pertama ini adalah program Wellness Day di setiap hari Rabu. Program ini bermaksud memberikan potongan harga atau diskon senilai 30% tanpa minimum pembelian. Tapi memiliki syarat yaitu follow atau mengikuti Instagram atau sosial medianya mereka atau websitenya. Selanjutnya adalah program All You Can Drink yang menawarkan paket dengan harga 80.000 per orang atau PAX untuk ketentuan jam yang berlaku yaitu dari jam 2 sampai jam 7 malam. Program ini tuh memiliki tujuan untuk meningkatkan selling produk dan membuat para konsumen menetap di Sikara tanpa khawatir harus mengeluarkan uang lebih banyak lagi. Karena sudah terpaket di awal payment kan 80.000 itu. Lalu ada program Sikara Care di mana konsepnya ini lebih seperti open donasi for public yang nantinya duit donasinya ini akan dikirimkan ke masjid atau musola terdekat bahkan ke rumah panti asuhan.
Selanjutnya adalah program live musik di setiap hari Sabtu atau malam Minggu. Nah, sehingga para konsumen itu jadi nggak bosan. Nah, ini juga salah satu strategi marketingnya mereka. Selanjutnya adalah kajian teori. Nah, strategi pembangunan dari IMC itu tuh ada 4 tahapan. Yang pertama, perusahaan itu mengintegrasikan semua elemen komunikasi pemasaran itu dalam satu suara. Yang kedua adalah perusahaan ini mencari media-media alternatif yang interaktif dan mengidentifikasi semua kemungkinan. Dan yang ketiga itu transformasi organisasi yang berbasis konsumen sehingga dapat mendukung implementasi IMC secara strategis dan efektif. Yang terakhir adalah perusahaan atau coffee shop tersebut itu udah mengerti terkait IMC atau Integrated Marketing Communication. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu lebih mementingkan penghayatan dalam menangkap gejala yang terjadi. Selanjutnya adalah berorientasi pada proses dengan mengandalkan saya sebagai instrumen utama atau tokoh utamanya. Terus selanjutnya adalah lebih mendekatkan diri pada situasi dan kondisi yang ada di sumber data dengan berusaha menempatkan diri serta berpikir dari sudut pandang orang dalamnya. Nah, tujuannya itu adalah menemukan teori dari lapangan secara deskriptif dengan menggunakan metode berpikir yang induktif. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah kriteria data atau informasi. Lebih menekankan pada segi validitasnya, yang tidak saja mencakup fakta, melainkan juga informasi seperti simbolik atau abstrak. Selanjutnya adalah tipe penelitian yang saya ambil ini, analisis semiotika pada media. Melihat bagaimana hubungan pemilik brand atau media dengan konstruk sosial yang dibangun melalui pemberitaan media. Nah, beberapa alasan nih mengapa saya melakukan penelitian ini dengan analisis semiotika kualitatif. Yaitu ada 2, yaitu analisis semiotika yang bersifat induktif, itu menjabarkan atau menjelaskan tanda, gambar, atau juga logo yang mengkaitkan dengan teori dan konsep yang telah dipilih. Selanjutnya ada analisis semiotika dimulai dengan kerangka yang subjektif. Nah, hal ini menyebabkan perbedaan intelektual yang menghasilkan berbagai hasil dari metode penelitian. Selanjutnya adalah unit analisis. Unit analisis ini ada program Sikara Klasik. Nah, ini menciptakan atau menjual korek bahkan mark yang memiliki nama Sikara dan juga logo. Dengan cara ini sama saja menarik perhatian para konsumen karena desainnya tidak terlalu mencolok, lebih ke klasik tapi terlihat elegan. Tuh. Yang kedua juga ada program audio rendering yang seperti saya tadi dijelaskan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data yang saya lakukan. Ini ada 5. Yang pertama itu wawancara. Dengan percakapan secara langsung itu dapat menggali pemahaman terkait coffee shop Sikara. Nah, lalu coffee shop ini memberikan data yang memungkinkan saya untuk mengeksplorasi lebih mendalam. Selanjutnya adalah observasi. Nah, saya terlibat langsung dalam aktivitas penelitian demi mengamati bagaimana sih cara berinteraksi dengan brand atau coffee shop yang saya pilih. Selanjutnya adalah analisis, mencari tahu dan mengumpulkan berbagai dokumen atau data yang terkait dengan coffee shop tersebut seperti iklannya, lalu juga ada kontennya, media sosialnya, dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah analisis media sosial. Analisisnya mengumpulkan dan menganalisis data dari platform media sosial yang dimiliki oleh coffee shop untuk memahami gimana sih konsumen itu berinteraksi, lalu bagaimana kepuasan mereka terkait program yang digunakan oleh Sikara, yang dibikin oleh Sikara, lalu strategi marketing Sikara itu berhasil atau tidak. Lalu selanjutnya adalah analisis visual. Pada analisis ini bermaksud pada logo, desain kemasannya, gitu. Selanjutnya adalah triangulasi penelitian, itu ada 4. Kredibilitas merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh dengan instrumen, lalu transferabilitas berkenaan dengan generalisasi, yang ketiga adalah dependabilitas, yang keempat adalah objektivitas, artinya ini peneliti harus memperkecil faktor subjektivitas, jadi melihat apa yang benar-benar terjadi aja. Lalu lanjut kesimpulan. Nah, dari sekian penjelasan yang saya miliki, dapat saya simpulkan ini analisis semiotika ini kualitatif, itu adalah alat yang berharga untuk memahami brand awareness. Karena dengan menggunakan analisis ini, brand itu dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana sih brand mereka itu diinterpretasikan oleh konsumen dan mengembangkan strategi marketing yang lebih efektif untuk meningkatkan brand awareness itu yang bagaimana. Dan dengan menerapkan strategi marketing yang tepat, si kali ini dapat meningkatkan brand awareness dan mencapai tujuan bisnisnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.